nggak cuma raising up 10,000 UMKM, tapi 10,000 UMKM go digital. Maksudnya gimana? Iya, sebenarnya kalau boleh dilengkapi 10.000 UMKM per kabupaten kota. Per kabupaten kota? That's the ideal. That's hampir 400 lebih kabupaten loh. 516. 516 kabupaten. Para pelaku UMKM untuk go digital, pandangan Coach Farhan sendiri secara jujur di Indonesia sendiri bagaimana? Sudah bisa. Sangat melek. Berapa persen atau sudah rata-rata melek? At least yang ter-engage sama Wiranesia 100% melek. Oke. Tantangannya tentu saja bukan masalah meleknya kan. Jadi contohnya waktu saya kesini telepon-telepon sama teman, sinyal putus-putus. Dia bilang, Coach maaf ya kalau di Serang ini sinyal memang turun naik. Lalu saya pernah ke Kominfo ke Sinjai mas. Sinjai itu Sulawesi keluar dikit. Bilang Coach, kita mau dilatih go digital. Kita nggak usah ngomongin data deh katanya. Lampu aja suka mati-mati kan. Dalam era ini UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang melalui integrasi inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan konektivitas kehidupan para pelaku UMKM. Penerapan strategi digital membuka peluang baru bagi para UMKM untuk mencapai pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing, dan memperkuat fondasi bisnis mereka di tengah dinamika ekonomi global yang terus keep changing. Saya Jimmy Untoro, dalam Satu Cerita untuk Indonesia, kita akan membahas langsung bagaimana UMKM bisa naik kelas. Go Digital bersama Coach Farhan Shah, founder pada Wiranesia. Menuju Indonesia Emas ya Coach Farhan ya, UMKM naik kelas. Rasanya kayak seperti ujian aja ya. Apa sih yang dimaksudkan UMKM bisa naik kelas tuh Coach? Betul. Ini yang menarik ya Mas Jimmy. Banyak saya diskusi dengan stakeholders, semua pihak. Dan sampai hari ini bahkan Mas Jimmy sendiri mungkin tidak tersosialisasi apa itu UMKM. Jadi banyak bilang, Coach saya mau bantu UMKM. Coach mari kita dorong UMKM. Pertama saya bilang UMKM itu mulainya dengan jumlah. UMKM itu ada 65 juta. Jadi pada saat kita bilang kita mau bantu UMKM, apakah teman-teman siap nggak bantu 65 juta UMKM saya bilang. Atau spesifik, Coach saya bantu 100 UMKM aja saya bilang gitu. Nah itu yang pertama. Nah kalau naik kelas ini jadi sama, ini saya juga sama, sebelumnya saya juga nggak tahu maksudnya naik kelas itu apa. Padahal sudah terlihat jelas dari konteksnya UMKM. UMKM itu kan usaha mikro, kecil, menengah. Jadi rasionalitasnya atau logiknya sederhana sekali. Kalau pemerintah punya program UMKM naik kelas ataupun swasta ataupun siapapun itu, ya mestinya dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah. Nah, kalau undang-undang yang lama, UMKM itu adalah mereka yang punya usaha omsetnya maksimal 1 tahun 50 miliar. Itu standar UMKM? Berdasarkan undang-undang ya. Nah, tantangannya, UMKM ini dikesankan mereka yang omsetnya 3 juta, 5 juta, emak-emak, kelurahan, kecamatan gitu. Padahal semua yang punya omset di bawah 50 miliar secara kategori adalah UMKM. I see. Jadi untuk naik kelas intinya bagaimana improve sales, revenue atau skill? Naik kelas secara spesifik itu mestinya omsetnya aja. Omset jadi aja misalnya, misalnya ada ibu-ibu mulai hari ini, berarti kan dia masih nol. Target dia pertama adalah dia masih masuk kelas mikro, berarti 25 juta per bulan. Pada saat dia bisa dari nol pemula, ya bisa dibilang lalu naik 25 juta, berarti dia naik kelas dari pemula menjadi mikro. Nah setelah itu berapa lama dia mestinya membuat perencanaan dari 25 menjadi 200 juta. Naik kelas tuh. Nah tantangan memang setelah 200 juta, ini rata-rata per bulan dia mesti naik ke 4,5 miliar sebulan. Nah kalau itu memang sedikit menantang karena UMKM ini kan CEO kan, Chief Everything Officer. Jadi semuanya Jadi saya bilang teman-teman kalau di level mikro sendirian nggak ada masalah. Cuman pada sudah mulai naik 200 4,5 nggak mungkin. Nah, tantangannya kalau kita ngomong bisnis kan ada manajerialnya, ada sumber daya manusianya, ada time manajemennya. Nah ini jadi Coach kalau ini menarik nih guys ya, naik kelas. Kalau Anda nonton dan Anda doing a lot of business atau startup gitu ya, boleh dikatakan UMKM seringkali startup ya. Kiat-kiat apa supaya bisa naik kelas tuh Coach? Betul. Jadi ini kan perjalanan saya menuju
kecebur di sini hampir 8 tahun ya. 8 tahun, oke. Ini kayak tahun ke-9. Oke. Nah, kecebur pertama karena memang kebetulan S3 saya entrepreneurship kewirausahaan. Jadi saya dari dulu tertantang untuk menciptakan, ya saya waktu awalnya bilangnya metode lah, tahapan lah. Cuman lately saya pikir kayaknya masih kebentuk ekosistem. Jadi nanti ada ekosistem, nanti ada lagi stakeholders ya. Saya bilangnya pentahelix karena UMKM ini memang tidak bisa sendiri ya gitu. Nah, mulainya dari mana? Nah, ini jadi tantangan ya. Kalau saya pribadi mulai dari saya. Oke. Saya tidak mau tergantung dengan siapapun, saya bikin riset, bikin kajian, bikin FGD, bikin diskusi, membentuk ekosistem. Nah, ekosistemnya sudah ketemu. Setelah 8 tahun, alhamdulillah. Setelah 8 tahun ya Coach ya. Jadi kalau pengalaman Coach Farhan sendiri melihat 65 juta UMKM ya. Iya. Dan saya menarik tuh dalam profil Coach Farhan sendiri tentang Viranesia gitu ya. Jadi kind of entrepreneur Indonesia. Bisa ceritakan nggak Viranesia itu apa sih Coach? Jadi idenya sederhana. Kan kalau kita bilang entrepreneurs gitu aja, kita aja susah gitu. Yang 5 tahun di Amerika ngomong entrepreneur aja susah. Susah ngomongnya, susah ngetiknya gitu. Oke. Apalagi ibu-ibu menjadi entrepreneur lah susah banget itu. Jadi saya akhirnya masih ada kalimat penggantinya atau kata penggantinya. Jadi saya bikin Viranesia, Wirausaha Indonesia. Oke. Akhirnya saya bikin yayasan. Tadinya itu memang awalnya saya merasa semua entrepreneurs itu mesti berjiwa sosial. Kedua berjiwa teknologi. Jadi saya bikinnya itu Yayasan Wirausaha Sosial dan Teknologi. Jadi mestinya sosial dulu baru teknologi dulu. Cuman tiba-tiba mendadak pandemi, akhirnya saya putar dikit teknologi dulu. Nah tadi kita bilangnya technopreneur. Kalau technopreneur kayaknya nggak UMKM banget, nggak emak-emak banget. Akhirnya saya ganti digipreneur. Digipreneur kita launch 2 tahun lalu. Alhamdulillah banyak kerjasama dengan Kominfo, dengan Kemenkop, dengan Kemenpar, banyak kementerian yang memang waktu itu tagline UMKM Go Digital juga mereka bingung tuh. Iya. Karena Go Digital itu kalau sudah masuk marketplace dianggap digital, padahal nggak banget gitu. So Coach, bentar nih Coach. Jadi Coach Farhan dalam Viranesia sendiri melatih teman-teman UMKM untuk expert di dalam digital. Salah satunya itu. Iya. Jadi program kalau dulu banget itu ya pelatihan-pelatihan biasa lah ya. Pelatihan A, pelatihan B, kita ngundang banyak istilah mentor, trainer. Semenjak pandemi kita fokusin ke digital entrepreneur. UMKM yang melek digital kita bilangnya. Nah melek digital ini juga banyak lagi. Jadi kita contohnya gini, pada saat pandemi kita ngajarin mereka menggunakan Zoom. Padahal mereka sendiri nggak tahu Zoom itu apa. jadi sedikit ayam sama telur gitu. Coach, pelatihannya Zoom ya? Iya, Zoom itu apa Coach gitu. Wah lalu mereka nginstall aja bingung tuh. Nginstall ternyata butuh email. Emailnya punya karena Android kan, tapi lupa passwordnya. Oh jadi waduh, itu 2 tahun lalu memang challenge. Cuman alhamdulillah hari ini ya udah biasa Zoom, oke, siap gitu ya. Paling pulsa habis aja. Kenapa pulsa? Jadi bisa nggak Coach kalau kita ngeliat para pelaku UMKM untuk go digital, pandangan Coach Farhan sendiri secara jujur di Indonesia sendiri bagaimana? Sudah bisa. Sangat melek. Berapa persen atau sudah rata-rata melek? At least yang ter-engage sama Viranesia 100% melek. Oke. Tantangannya tentu saja bukan masalah meleknya kan. Jadi contohnya waktu saya kesini telepon-telepon sama teman, sinyal putus-putus. Dia bilang, Coach maaf ya kalau di Serang ini sinyal memang turun naik. Lalu saya pernah ke Kominfo ke Sinjai Mas. Sinjai itu Sulawesi keluar dikit. Bilang Coach, kita mau dilatih go digital. Kita nggak usah ngomongin data deh katanya. Lampu aja suka mati-mati kan. Jadi dia bilang kalau meleknya udah, cuman ya infrastruktur yang namanya 3T kan masih belum ya. Terjauh, terluar sama apa gitu. Itu jadi tantangan tuh. Cuman kalau UMKM saya pikir sih sudah melek ya. Udah paham lah gitu ya. Iya. Tinggal onboardingnya, pemakaiannya itu memang perlu pendampingan. Coach Farhan, ini cukup menarik ya, salah satu program daripada Viranesia sendiri pendekatan pentahelix. Ini istilahnya mungkin nggak common. Bisa ceritakan nggak pentahelix ini apa? Ya kita di Indonesia terkenal sama triple helix kan. Triple helix, oke. Ya. Jelaskan. Iya, nggak pentahelix. Triple helix, pentahelix itu adalah bagian-bagian dari institusi yang memang bergerak. Oke. Jadi pentahelix itu sebenarnya ada 5, jadi ada pemerintahan, institusi pendidikan, komunitas, media, sama swasta. Kalau triple helix itu kalau nggak salah cuma 3 tuh, pemerintah, swasta, sama pendidikan kayaknya. Nah, kenapa dibikin 5? Karena UMKM ini memang butuh bantuan
ya bahasa lainnya pemangku kepentingan ya. Gitu. Contohnya kampus punya program pengabdian masyarakat. Mereka mestinya mengajarkan UMKM untuk naik kelas. Tantangannya adalah para dosen ini nggak pernah bisnis. Jadi di Indonesia ini makanya saya bilang ekosistemnya serba salah. Di Jakarta ada pendamping UMKM. Ditanya pendampingnya, kamu bisnis nggak? Enggak. Jadi sama aja ngajarin orang berenang, sebenarnya nggak bisa berenang gitu. Iya. Kita ngomongin apa kepala dinasnya, kita ngomongin apa kementeriannya, pasti nggak pernah bisnis. Padahal mestinya kan mereka yang membuat kebijaksanaan, membuat konsep dan lain, mestinya kan paham bidangnya. Nah makanya saya bilang perlu yang namanya pentahelix. Dia perlu mengajak pihak-pihak lain, misalnya komunitas ataupun ya mungkin Wiranesia itu sendiri, kampus, ya swasta kan mungkin punya CSR, punya inkubator gitu. Kalau BUMN punya rumah BUMN. Nah mereka mestinya melibatkan semua pentahelix ini, pemangku kepentingan ini. Gitu. Coach mungkin bisa ceritakan ya untuk teman-teman yang melihat program ini ya. Mereka semuanya misalnya pelaku UMKM, lalu diajarkan UMKM go digital. Bayangan saya nggak semua pelaku UMKM menguasai digital ya. Dan ini saya kira misi utama dari Wiranesia kan ya. Bisa ceritakan nggak langkah-langkah bagaimana UMKM bisa go digital sendiri? Siap. Jadi go digital ini udah program kita 2 tahun lalu. Sudah ketemu metodologinya, tahapannya. Jadi tahapan pertama itu sebelum kita ngajarin mereka melakukan self test. Self test? Ya mereka self test ada 20 pertanyaan, di situ kelihatan scoringnya. Jadi dan saya bilang ya karena ini self test ya, jadi kayak self claim lah ya. Jadi mereka isi kalau iya dan tidak memang sebenarnya. Udah kalau mereka bilang iya semua otomatis nilainya 100. Cuma saya bilang kalau itu kan pointless, apa gunanya. Jadi saya bilang teman-teman isi sejujur-jujurnya, di situ dia akan menemukan oh ternyata kekurangan saya apa. Nah salah satu yang saya campaignkan itu 100% digital. Jadi waktu saya bikin baju banyak UMKM 100% go digital. Karena saat itu kementerian khususnya menganggap kalau sudah masuk ke marketplace sudah dianggap go digital, kan belum saya bilang. Iya. Basisnya dari mana? Saya bilang basisnya dari namanya identitas digital. Kayak email, sosial media, IG, WhatsApp bisnis, itu dulu yang basicnya saya bilang. Udah punya belum? Belum. Nah setelah itu nanti naik lagi saya bilang platform misalnya POS, e-wallet gitu ya. Jadi marketplace itu hanya sebagian kecil dari go digitalnya. Lalu pemakaian dia terbiasa pakai Zoom, pakai Gmeet. Nah itu baru go digital. Karena kalau kita lihat termsnya ekonomi digital itu adalah ekonomi yang kalau 100% digital mestinya buka pintu pakai voice gitu. Kalau ke toilet flashnya nggak pakai tangan lagi mestinya. Iya. Itu kalau di Jepang kan semuanya udah ya digital. Lihat bayangannya udah jalan sendiri ya. Iya kayak gitu. Nah ini yang kita belum. Ekonomi digital akan didorong ke sana. Sama dengan ekonomi kreatif ya. Jadi pemerintah kita ini secara umum banyak jargon-jargon tapi tidak bisa menerjemahkan. Kenapa tidak bisa? Menurut saya karena dia tidak manggil ahlinya, gitu. tidak manggil expertnya untuk mencoba menerjemahkan. Kebanyakan hanya datang ke kampus, dosen, profesor yang dengan kalimat yang cukup sulit diterjemahkan oleh para UMKM ini. Ini jadi tantangan memang. Wiranesia mencoba menjembataninya. Jadi izin nih Coach, kalau para UMKM mau join Wiranesia, fee-nya berapa? It's free. Oh, it's free? It's free. So Wiranesia memberikan training, lalu kalau dalam penjualan, apakah you take some of the percentage? So you just totally empower? Jadi Wiranesia dapat fundingnya dari mana? Jujur aja, hebat juga ini guys. Jadi ya ini Mas Jimmy, memang ini saya tidak terlalu expose ya, bahwa my revenue stream atau pendapatan saya memang dari bisnis saya memiliki investment company. Investment company ini ya ini kita ngomong jauh sebelum pandemi ya. Omsetnya alhamdulillah waktu itu sudah besar lah ya, puluhan bahkan ratusan miliar waktu itu ya jauh sebelum pandemi. Jadi saat itu ya keuntungannya ya saya pakai untuk kegiatan Wiranesia ini gitu. Dan menurut saya organisasi yayasan ya mestinya totally free kan, itu kan non social, non profit saya bilang gitu. Nah ya udah sih selama ini ya seperti itu, dan memang ya tidak mudah maksudnya ya sudah lah, karena kalau kita balik Mas Jimmy ya, misalnya ada UMKM nih, ibu-ibu yuk masuk bayar 50.000, wah itu udah kayak bayar 100 juta itu. Jadi andai pun saya cas, mereka juga bukannya nggak mampu ya, buat mereka
why gitu ya. Padahal di sana banyak yang jadi bilang udahlah saya akhirnya bikin ekosistemnya Wiranesia totally free. Tidak ada lagi yang ada lah sampai until now nggak ada fee, nggak ada apa gitu. Iya, iya. Teman-teman ini hebat nih seorang investor tapi menggunakan some of the dividends untuk empowering UMKM. Inilah social entrepreneur yang sesungguhnya ya. Coach Farhan ya. Nah, saya lihat dalam goal salah satu Wiranesia ini raising up 10,000 UMKM. Itu banyak sekali sih. Gak cuma raising up 10,000 UMKM tapi 10,000 UMKM go digital. Maksudnya gimana? Iya, sebenarnya kalau boleh dilengkapi 10.000 UMKM per kabupaten kota. Per kabupaten kota. Yeah. That's the ideal. Yeah. That's hampir 400 lebih kabupaten loh. 516. 516 kabupaten. Jadi kalau di data saya, walaupun jumlahnya belum banyak ya secara kuantiti, tapi exposure kita tinggi. Database kita itu sudah 30 provinsi, 220 kabupaten kota yang sudah terekspos dengan Wiranesia. Tantangannya memang ya kembali lagi, ini Indonesia luas sekali. Jadi saya pribadi blessing in disguise sangat terbantu dengan adanya pandemi, Mas. Orang akhirnya terpaksa go digital gitu. Saya pernah suatu waktu sebelum pandemi itu benar-benar road trip gitu ya, udah kayak anak band gitu ya, keliling. Nah yang kedua, siapa sih yang mestinya menjadi ayah angkatnya, ibu asuhnya gitu. Saya pikir mestinya kepala desa atau Pak Lurah, satuan terkecil. Mereka dibayar, mereka PNS ya kalau kelurahan, dan mereka yang membina. Karena kalau levelnya udah bupati, wali kota, gubernur itu nggak kepegang, mereka mestinya yang lebih taktis gitu ya. Ini kan bagian dari masyarakat terkecilnya mereka. Nah itu yang saya dorong Pak Lurah ini gitu ya, atau kepala desa gini. Sudah terengage. Nah, tantangan selanjutnya adalah Farhan gitu. Nah ini saya berapa kali membuat program-program yang namanya pelatihan menjadi mentor. Itu pun gratis. Gitu ya. Karena saya bilang nggak mungkin semuanya ke Farhan lah. Gitu. Saya lihat setiap mereka yang udah lulus training dari Wiranesia dapat sertifikat ya. Sertifikat. Itu berapa lama untuk mendapatkan sertifikat? Konsepnya selalu seperti self claim ya. Jadi mereka self test, ada beberapa komitmen yang mereka bisa klik yes lalu kita kirim sertifikatnya. Mereka melakukan beberapa program. Iya, pertama mereka self learning dulu, apa itu mentor, mesti ngapain dan ngapain. Setelah itu mereka klik. Kalau mereka confirm mau jadi mentor, nanti sertifikat akan dikirim. Iya. Jadi ini kan ayam mama telur kan, sertifikat dulu, bekerja dulu. Saya bilang udah sertifikat dulu aja. Jadi dari pengalaman Coach Farhan sudah berapa ribu UMKM yang sudah go digital? Kalau secara data belum banyak, 5.000. 5.000, that's a lot. Kalau yang kita pernah reach sampai 120.000 sebelum pandemi. Nah ini saya mau ulang lagi, sebenarnya tahun ini kita mau ulang, sudah mulai seminggu ini ya, tagline-nya kita rubah. Kalau tahun lalu tagline kita UMKM Go Digital, UMKM naik kelas. Nah tahun ini, minggu ini tepatnya saya sudah launch UMKM naik kelas, UMKM naik omset. Karena digitalnya udah melek lah mereka. Iya. Udah paham secara umum. Nah ini yang saya lagi jalankan, baru buka 2-3 hari yang daftar udah 500 kan pagi ini. Jadi memang yang menariknya brand Wiranesia juga alhamdulillah sudah terbentuk. Kalau Wiranesia bikin pertama free kan, yang paling penting kan itu. Kedua bukan scam ya, kan banyak juga karena bikin program bener nggak ya gitu. Wiranesia sudah cukup dikenal di dunia UMKM ya mak-mak. Jadi apapun program yang kita bikin mereka bener nih gitu ya. Coach Farhan kalau kita ngelihat ya the challenge daripada UMKM sendiri ya, apa sih the biggest challenge dari pengalaman Coach Farhan sendiri selama beberapa tahun ini? Siap. Kondisi ya. Kondisi. Yang pertama UMKM ini mostly memang ibu-ibu, mama lah ya. 80%, 89% tergantung segmentasi wilayah dan lain-lainnya. Mama ini kembali lagi kalau tanya kenapa UMKM, karena kebanyakan keterpaksaan. Mama ini sebenarnya kalau ditanya kenapa jadi UMKM, ya kalau suami saya banyak duit, ngapain jadi UMKM gitu ya. Ada pun jadi UMKM namanya hobi kan, sambil masak dapat duit kan. Yang terjadi kan memang dia masih ngidupin anaknya, keluarganya, apalagi kalau udah single parents, divorce. Jadi PR-nya itu banyak. Jadi challenge pertama mindset. Kedua memang literasi mas. Mereka ini nggak pernah belajar apa sih bisnis, apa sih manajemen, apa sih HRD, apa sih teknologi, nggak pernah.
rata-rata pendidikan SMA kalau datanya di saya itu. Jadi ya mulai dari mananya ya memang ya sulit ya gitu. Jumlahnya cukup banyak. Yang terakhir memang saya bilangnya pendampingan. Malah pendampingan juga terlalu ekstrim, makanya saya bilangnya konsultasi aja deh. Minimal mereka kalau bingung atau mules-mules dikit bisa curcol gitu, bisa nanya. Nah ini yang saya lagi kembangin ekosistemnya. Yang paling ujung memang tetap perlu pendanaan. Karena pada saat dia naik kelas dananya nggak siap juga nggak bisa juga. Gitu. Iya. Sulit juga. Gitu. Iya. Kalau lihat data kan rata-rata hampir 60% para pelaku UMKM sendiri kan itu wanita. Bahkan di atas umur 40 tahun. Ya kan. What happened? Kenapa? Apakah memang benar naruli hasrat seorang wanita itu kodratnya pejuang? UMKM ini kan hampir mirip dengan pejuang lah. Ini bukan pejuang kemerdekaan Indonesia, tapi pejuang kemerdekaan sosial dan ekonomi bagi keluarganya. Ya kalau ditanya alasannya nggak cukup ekonominya. Oke. Suaminya nggak cukup, mungkin ada yang ya pekerja biasa atau kalau misalnya PNS pekerja paruh waktu, mungkin hanya gaji UMR gitu kan. UMR ini kan sebenarnya kan mereka yang single berhak mendapatkan UMR. Kalau udah anaknya 1, 2, 3, nah itu sulit. Jadi kalau ditanya kenapa wanita, karena mereka berinisiatif untuk ikut menghidupi keluarganya. Nah tantangannya mereka juga mesti ngantar anaknya, jemput anaknya, masakin. Nah ini jadi tantangan. Makanya saya selalu bilang UMKM ini, emak-emak ini, ibu-ibu ini kalau mencapai 25 juta bisa. Makanya saya bilang teman-teman fokusnya 25 aja deh, karena 25 kalau marginnya 50%, bersih-bersihnya kalian masih bisa dapat 10 juta sebulan. Good enough, tidak terlalu besar tapi masih bisa. Apalagi kalau suaminya masih contribute atau delivered, still good saya bilang gitu. Iya. Cuman saya masih nemuin UMKM yang omsetnya 2 juta sebulan, 3 juta sebulan. Saya bilang teman-teman mesti naik kelas. Gitu. Kalau enggak, tough lah saya bilang gitu. Nah, mulainya dari mana? Saya bilang ya udah mau apa mulainya ya join Wir Indonesia, it's free, I will help you. Nah, tinggal konsistensi ya, komitmennya. Karena mereka ya balik lagi mesti jemput anak. Iya. Ngomong suaminya. Tapi coach kalau kita bicara sustainable daripada pelaku UMKM sendiri ya, berapa persen mereka sustainable? Iya, ini jadi tantangan mas. Pemilihan produk ataupun jasa juga jadi tantangan buat mereka. Jadi mereka tuh produknya atau jasanya dimulai karena mereka bisa. Jadi pada saat mereka bisa tapi demand-nya tidak ada. Contohnya ibu-ibu ini dia idenya bagus, dia bilang upcycle. Jadi dari limbah-limbah plastik dia bikinkan topi, dia bikin baju bahan recycle. Pertanyaannya, Mas Jimmy mau pakai jaket topi plastik ada merek-merek permennya gitu kan gitu. Saya bilang the idea is good, novelty-nya kena, cuman ada demand-nya nggak, ada pembelinya nggak, saya bilang gitu. Nah, oh iya coach, tapi saya passion-nya di sana, saya jago di sini. Nah jadi mix and match-nya ini memang perlu cocokkan. Makanya terakhir saya bilang, saya juga nggak bisa paksain mereka ninggalin dia mereka punya passion. Udah gini saya bilang, ambil 2 produk, satu memang your passion, your hobi dan lain-lain, satu yang memang making money. Apa tuh coach? Ya itu saya mau jual sembako boleh, jual pulsa boleh, tapi yang making money saya bilang gitu. Kalau kita batik lukis itu sebulan mas, satu baru jadi, harganya 1,5 juta. Berarti untungnya 900.000. Iya. Jadi economy of scale-nya nggak ketemu gitu. Nah ini yang saya bilang UMKM ini produksi bagus lah, udah nggak usah diajarin. Ilmu bisnisnya ini makanya saya bilang bisnis ini perlu diajarin ya bagaimana making money. Saya bilang making money ya jangan making bisnis saya bilang. Making bisnis tapi nggak ada duitnya percuma saya bilang. Iya. Coach saya lihat kan jadi para pelaku UMKM nggak sekedar emak-emak yang usia 40 ke atas. Tapi kan sekarang generasi milenial itu ya, yang sudah masuk di dalam UMKM juga, walaupun jumlahnya belum banyak lah ya. Jadi Coach Farhan sendiri bagaimana melihat Indonesia dengan bonus demografinya 2045 ini? Betul. Kebetulan di DKI saya Dewan Riset mas, di Komisi 2 Ekonomi dan Keuangan. Kita juga salah satu agenda pembahasan kita memang bonus demografi. Pada saat saya di DKI, saya selalu melontarkan ini bukan bonus, ini akan menjadi bencana demografi saya bilang. Kenapa? Karena pada saat itu, kita ngomongin pada saat itu 3-4 tahun lalu ya, pada saat saya bikin riset itu, semua anak muda diharapkan menjadi karyawan profesional. Makanya muncul namanya kartu prakerja. Iya. Saya bilang bahaya. Kenapa bahaya? Karena pada saat kita ajarkan dia how to be good employee, jadi karyawan yang benar, usia 55 pensiun, itu namanya bencana demografi saya bilang. Semua orang tiba-tiba nganggur, tidak berpenghasilan,
dan nggak punya skillnya. Iya. Akhirnya ya tentu saja bukan karena saya, akhirnya setelah itu Kartu Prakerja punya materi kewirausahaan. Jadi melatih para peserta prakerja untuk menjadi pengusaha. Padahal namanya kan prakerja kan, maksudnya kan prakerja dan bisnis mungkin. Cuman it's okay, just a name lah. Gitu. Ini yang lagi saya, ya karena kan kita hanya bisa ngomong ya, tetap regulasi kebijaksanaan kan dari pemerintah. Iya. Jadi seorang Coach Faransyah yang telah berkecimpung banyak lah 8-10 tahun ini ya, apa sih the biggest aha moment yang you dapatkan sebagai seorang social enterprise tuh? Kalau nggak ada aha momennya kan orang udah nyerah aja deh, give up, ngapain capek-capek itu. Saya ini kan campuran ya, akademisi juga, bisnis juga, sosial juga. Aha momen saya itu pada saat menemukan sesuatu, gini, dari dulu tuh saya mencari, alhamdulillah udah ketemu. Bayangin Mas Jimmy, dalam waktu maksimal 1 jam, saya bisa merubah mereka punya mindset. Nah, saya lagi mau kecilin lagi nih, kalau bisa 30 menit, kalau bisa 5 menit. Karena ilmu coaching kan 30 menit ya. Saya menciptakan formula misalnya group coaching. Saya menciptakan bagaimana mereka, ya itu. Aha momen saya akhirnya selalu ada karena setelah bisa, ya saya selalu challenge myself untuk menemukan this formula. Kan kalau S3 kan kita mesti ketemu novelty, kita mesti ketemu kebaharuan. Wow. Nah tantangannya tadi bonus demografi, saya masih mengakui saya belum menyentuh anak muda, belum menyentuh millennials, karena saya lihat urgensinya ada di emak-emak ini gitu ya. Dan anak muda saya pikir they fast learner lah. Gitu. Tetap perlu dibimbing, cuman mereka minimal digital udah paham. Nggak perlu saat ini lah, belum urgensinya saya pikir belum terlalu. Cuman mama ini saya pikir ya masih disupport lebih dulu menurut saya. Wah luar biasa, Coach Farhan, thank you banget nih pencerahannya untuk teman-teman yang melihat program Satu Cerita untuk Indonesia ini ya. Mungkin sebelum kita ending obrolan kita, apa sih pesan yang Coach Faransyah ingin berikan untuk teman-teman pelaku UMKM supaya mereka bisa go digital? Iya. Jadi pesannya, silakan Mas. Ya saya lagi bikin jargon ya, bukan jargon lah. Keyword mungkin ya. Jadi saya bikin keyword. Yang pertama UMKM ini mesti adaptif Mas. Harus? Adaptif. Okay. Adaptif ini kan sebenarnya ya tiba-tiba online lah, tiba-tiba Zoom lah gitu ya. Kedua saya bilang mesti militan nih. Militan ini benar-benar UMKM ini saya bilang kalau tanya, Coach saya kok omsetnya nggak naik? Saya bilang kamu kenal nggak sebelah kamu? Enggak Coach. Hubungannya apa Coach? Karena kalau kamu kenal kamu bisa nawarin. Bahkan saya bilang militan itu minimal jangan malu deh saya bilang. Oh iya ya Coach. Jadi itu benar-benar gampang. Iya. Ketiga inspiratif. Inspiratif ini sebenarnya berbagi ya. Banyak UMKM sudah naik kelas, sudah sukses, cuman mereka bingung, nggak punya forum berbaginya gitu. Saya bilang bikinlah konten-konten, bikinlah acara-acara apa dan apa. Yang keempat yang paling penting memang nasionalis. Saat ini sesama UMKM belanjanya masih di toko-toko retail modern. Maksudnya kan belanjanya sesama UMKM. Saya bilang closed loop ekonomi kan. Cuman ya saya bilang nggak bisa. Ya saat ini ya gitu lah, bisa iklannya kan kalau di warung mungkin panas, kita nggak tahu expired apa enggaknya. Nah jargon-jargon ini yang saya mulai bikin agar mereka lebih mudah. Kalau dulu kan apa, UMKM harus tahan banting, mental baja, kan jebahnya susah. Nah ini ya kembali lagi karena saya selalu explore ya, karena saya bilang kunci kesusahan itu memang ujung-ujungnya mindset. The way we think, the way we act ya, sama hopefully menjadi kita punya behavior. Nah behavior ini mudah-mudahan kalau katanya Bung Hatta, trickle down effect, kita mesti mengajari yang lainnya. Nah ini yang saya dorong, tapi udah 8 tahun saya bilang. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi sudah mulai ketemu. Kalau sudah mulai ketemu Mas, mudah-mudahan menjadi bola salju. Mereka berputar sendiri. Gitu. Luar biasa. Thank you banget nih Coach. Teman-teman kalau lihat program ini jangan lupa kalau Anda pelaku UMKM, this is one of the best coach yang akan mementor Anda untuk naik kelas, ya kan? Langsung juga bisa go digital. So again Coach, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih Anda telah menonton program ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program-program yang akan datang dalam Satu Cerita untuk Indonesia.